Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Jannah ya, yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian buku kesehatan mental. Dan silahkan bagi yang sudah punya bukunya boleh dibuka hadis keempat. Boleh yang sudah punya buku boleh tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, diajak teman-temannya. Ya, mari silahkan bersama-sama gitu ya. Atau mau dipinjamkan ke temannya juga boleh, silahkan. Ya, insya Allah ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampun ibu-ibu, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaykin minal 'aishi illa wassa'ahu alaihi wa la dhakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wa huwa fi sahihil jami'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sesungguhnya tidaklah seorang mengingat kematian di saat sempitnya kehidupan, melainkan mengingat mati akan meluaskannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam kondisi lapang, kecuali mengingat mati akan menyempitkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan tercantum dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Berarti kita hari ini akan belajar tentang menghibur diri dengan mengingat kematian. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mengingat kematian itu bukan menjadikan kita stres, bukan. Mengingat kematian itu bukan menjadikan kita kalut, takut. Ya. Saya yakin kalau kita ditanya sudah siap mati atau belum, pasti jawaban kita semuanya akan berkata itu ibu-ibu serempak. Tapi masalahnya yang namanya kematian ini adalah rahasia yang Allah Azza wa Jalla ketahui kapan datang kepada kita. Kita nggak tahu, itu rahasianya Allah, ya. Dan kita yakin bahwa kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan Allah Azza wa Jalla wafatkan. Dan kita tahu bahwa kematian itu pasti datang, tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi bagaimana Ustazah? Maka dari itu kata Rasulullah SAW, yang namanya mengingat kematian itu artinya adalah pemutus kelezatan. Yuk kita pelajari bersama. Jadi teman-teman, ketika kita berada di dunia, kita merasa lelah itu wajar.
Ketika kita di dunia merasa sedih, itu wajar. Ketika kita merasa di dunia kita merasa ada rasa sedikit ketakutan, itu wajar. Yang tidak wajar manakala kita terlalu bersedih, kita terlalu takut, kita terlalu cemas, kita terlalu panik, overthinking, sehingga kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengatur. Allah itu zat yang maha baik, teman-teman. Ingat, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Tidak ada satupun pemberian Allah kepada hambanya kecuali itu yang terbaik bagi kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kaidah yang patut kita harus ingat-ingat bersama, bahwa selagi kita beriman kepada Allah, selagi kita menyembah Allah, selagi kita mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita semuanya, maka pasti Allah akan berikan yang terbaik. Jadi kaidahnya perlu diingat-ingat ya akhwat. Kita sebagai orang beriman itu harus mengingat kaidah ini, ya. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik, ya, di dunia ini, di dunia. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kepada kita nih di dunia, ya mau kita diberikan oleh Allah suami yang modelnya model begitulah, ya, model apa? Mungkin model yang kalau kata Jidapri nih kalau nggak dikelitikin nggak bicara gitu ya. Mungkin ada yang bilang model cuek, model macam-macam model, kan gitu ya. Sampai ada belasan model tuh suami itu ya. Maka itu yang terbaik, sudah, itu yang terbaik. Karena tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Kita diberikan oleh Allah anak, ya modelnya juga begitu, gitu ya misalnya. Ya sudah, itu yang terbaik. Ya. Dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali Allah akan berikan sesuatu itu menjadi semakin baik. Nah itu tuh harus benar-benar kita sadari. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami rumah, ya Allah berikanlah kepada kami kesempatan untuk umroh, ya Allah berikanlah kepada kami kesempatan untuk haji, tapi Allah menundanya. Berarti itu adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla berikan, dan ketika Allah berikan maka sesuatu tersebut menjadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu, teman-teman, kecuali Allah akan berikan sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Subhanallah. Jadi kita sebagai orang beriman di dunia ini, teman-teman, yang seharusnya kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa selagi kita masih punya Allah, maka dunia ini akan baik-baik saja. Gitu ya. Dan ini yang perlu kita renungi bersama, bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia hanya sebentar, dan di dunia ini teman-teman yang namanya kesempitan akan ada suatu hari kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, bagaimana teman-teman keutamaan bagi seorang muslimah ketika kita banyak mengingat kematian? Di antaranya adalah membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Jadi kalau ada orang misalnya ya, dia terlalu cinta nih kepada dunia, maka kemudian ingat kematian. Ya, ada orang yang terlalu cantik, terus dia ingat, oh ya Allah, kecantikan ini akan pudar. Toh nanti udah sampai kubur semuanya akan jadi tulang, gitu kan ya. Yang awalnya mau sombong nggak jadi sombong, gitu ya. Kita semua dari tanah akan kembali ke tanah, apa yang perlu disombongkan? Ya. Kemudian ada yang memiliki harta yang berlimpah misalnya. Kemudian dia ingat kematian, ya Allah, Engkau tuh zat yang maha luar biasa. Ini harta adalah amanah darimu. Kalaupun saya meninggal dunia tidak akan saya bawa ya harta ini. Yang dibawa adalah harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Gitu kan ya? Dengan mengingat kematian bisa menjadikan seseorang yang awalnya sombong dengan hartanya, kemudian dia akhirnya apa? Ingat bekal untuk dibawa mati. Subhanallah. Dan dengan mengingat kematian, ketika ada seseorang diberikan jabatan, maka ia akan senantiasa ingat bahwa jabatan yang dipegangnya itu adalah amanah dari Allah. Kemudian dia ingat bahwa setelah meninggal dunia dia akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Maka dia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah tersebut. Nah, Masya Allah. Jadi kan dengan mengingat kematian tuh Masya Allah ternyata membawa dampak yang positif bagi seorang muslimah. Karena dia ingat, ya nanti kalau aku diberikan jabatan jadi
ketua pengajian. Berarti nanti kalau sudah meninggal dunia mesti ditanya nih, gimana ya ketika kamu jadi ketua pengajian, benar nggak ketika memimpin, benar nggak ketika menjabat, ya. Jangan kira pejabat itu atau jabatan itu hanyalah bagi seorang pejabat tablik gitu ya. Tapi sesuatu yang itu adalah bentuknya amanah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan aksiru zikra hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan. Ya, jadi ketika seseorang itu paham, sadar diri ya bahwa kita berada di dunia, apapun kelezatan yang kita rasakan pasti akan terputus dengan munculnya kematian tersebut. Ya, tidak ada yang bisa kita bawa mati. Baik, yang kedua teman-teman, di antara dampak positif mengingat kematian adalah menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya, seorang muslimah ketika dia mengingat kematian, maka akan muncul pertanyaan dalam dirinya. Jika saya diwafatkan, apakah Allah dalam keadaan ridho atau tidak? Jika saya diwafatkan, suami saya ridho apa enggak? Gitu ya. Saya malu kalau pas mau bermaksiat kepada Allah, jangan-jangan pas lagi bermaksiat itu Allah wafatkan. Gitu loh. Jadi Masya Allah ya, mengingat kematian tuh memunculkan rasa berhati-hati seorang muslimah ketika akan melakukan sesuatu dan ketika akan mengucapkan sesuatu. Barangkali ketika pas lagi mengucapkan sesuatu yang Allah tidak sukai, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Dia meninggal dalam keadaan Allah tidak ridho. Ketika akan melakukan sesuatu, misalnya ya, lisan yang seharusnya Allah suka kalau kita itu lisannya digunakan untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk menasehati seseorang, ya kemudian dia melakukan maksiat, lisannya digunakan untuk nyanyi-nyanyi, padahal Allah yang memberikan kepada kita lisan, ya. Dan yang namanya nyanyian-nyanyian itu artinya melalaikan diri kita dari mengingat Allah. Ya, kenapa Islam tidak menyukai nyanyi-nyanyian? Karena ternyata ketika kita seorang hamba Allah, ya banyak mengatakan nyanyi-nyanyian atau bernyanyi, maka sesungguhnya kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya ketika kita sedang bernyanyi, waliyadzubillah, kemudian malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Berarti kita meninggal dalam keadaan Allah tidak ridho. Gitu ya. Kemudian kita juga akan berhati-hati dengan pandangan kita. Ya, ketika hari ini dunia rasanya sudah berjalan begitu cepat. Ya, para muslimah sudah bukan lagi berada di dunia nyata, tetapi separuh hidupnya berada di dunia maya, di sosial media. Maka seorang muslimah yang dia tahu bahwa dirinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan meninggal dunia, maka dia berhati-hati dengan tontonan yang ia tonton. Ya. Dia tidak mau ketika menonton sesuatu yang tidak Allah ridhoi, kemudian akhirnya dia diwafatkan dalam keadaan Allah tidak ridho. Jadi berhati-hati dalam memandang, berhati-hati dalam melihat apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu semuanya ya memiliki pondasi bahwa saya malu kalau seandainya Allah mencabut nyawa saya, wal iyadzubillah, saya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, menguatkan kesabaran saat diuji. Menguatkan kesabaran saat diuji itu maksudnya seperti apa Ustazah? Ya. Dia akan mengingat bahwa dunia ini adalah tempat yang terkadang Allah uji kita dengan kenikmatan dan terkadang Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kenikmatan, bukan berarti kenikmatan itu akan terus Allah beri kepada kita. Ya, di dunia ini terkadang ada orang yang hari ini merasa bahagia, besok merasa bersedih. Hari ini merasa bersedih, besok merasa bergembira. Itulah dunia. Ya, setelah gelap ada terang. Inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu harus menjadi keyakinan pada diri kita. Dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang itu membuat sempit dada kita, maka ingatlah kita masih berada di dunia. Ingatlah bahwa
kematian itu semakin dekat dengan kita. Dan ketika kita berada di dunia, janganlah kita akhirnya mengatakan saya bahagia selamanya. Bukan seperti itu konsep dasar Islam. Ya, maka dari itu Rasulullah mengatakan seseorang yang mengingat kematian dalam kondisi dia sempit maka Allah akan lapangkan. Dalam kondisi dia lapang maka Allah sempitkan. Tergantung apa yang dia pikirkan. Seseorang diuji dengan sakit. Sakit menurut manusia itu enak napa mboten ibu-ibu? Mboten. Tapi menurut Allah baik atau enggak? Kenapa baik? Sadar ya kita ya. Teorinya tuh kadang kita sadar, Masya Allah. Tapi pas praktek bukan ngeluh, pas praktek itu sabarnya yang harus ditingkatkan. Subhanallah, subhanallah, ini kita semua ya. Sabar itu sebenarnya teorinya enggak usah panjang kali lebar ibu-ibu. Karena saya tahu panjenengan sudah paham teori sabar. Masya Allah. Ya yang jelas sabar itu bukan untuk dipelajari lebih dalam, tapi untuk kita praktekkan kalau memang ada ujian ya. Maka ketika Allah uji sakit, terkadang kita mengeluh, terkadang kita kurang sabar gitu ya ibu-ibu ya. Padahal kita tahu itu penggugur dosa. Maka ketika ada orang-orang sakit, hiburlah bahwa sakitnya tidak akan selamanya. Gitu kan ya. Orang yang sakit kemudian Allah Azza wa Jalla berikan dia kesempatan untuk bertaubat, maka sungguh itu adalah yang terbaik. Dan ketika ada orang sakit kemudian Allah wafatkan, berarti sakitnya selesai. Iya enggak ibu-ibu? Dan ketika dia bersabar dengan sakitnya, maka itulah yang akan mengantarkan ke dalam surganya Allah, yang akan mengantarkan ke dalam nikmat kubur, gitu ya. Ada orang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan finansial, nggak punya uang. Menurut panjenengan kalau nggak punya uang, ya sekarang saya tanya kepada panjenengan semuanya, pilih yang mana? Pilih punya uang atau pilih nggak punya uang? Jujur. Jujur. Pilih punya uang atau pilih nggak punya uang? Nggak punya uang tapi punya beras, punya lauk, ya. Tetap pilihnya punya uang. Berarti masih normal semua. Ya, pilih punya uang. Tapi kalau seandainya Allah uji dengan nggak punya uang, itu menurut Allah baik apa mboten? Baik. Kenapa? Ahsanti, karena hisabnya ringan. Ya, Masya Allah. Siapa tadi yang bilang hisabnya ringan? Masya Allah. Hisabnya ringan ya Mbak. Jadi kalau nggak punya uang menurut jenengan enak ya? Loh nggak juga loh. Katanya hisabnya ringan. Ya Masya Allah. Padahal kita sadar ya Bu Ibu, orang nggak punya macam-macam tuh hisabnya ringan. Tapi yo namanya wanita, namanya manusia. Ya, pengennya punya uang. Subhanallah. Dan kalau kita suatu hari misalnya diuji nggak punya uang, apakah kemudian nggak punya uang terus? Ya nggak juga. Ya Allah kasih ya rezeki. Tidaklah manusia hidup di dunia ini kecuali rezekinya sudah tertakar dengan baik. Nggak mungkin Allah biarkan manusia dalam keadaan tidak diberikan rezeki. Hanya kita saja yang kadang kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang nggak punya uang hari ini belum tentu besok nggak punya uang. Allah akan berikan dari arah yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, gitu ya. Begitu pula orang yang punya uang, bukan berarti besok dia punya uang. Ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil hartanya, kita lihat ya teman-teman saudari kita yang berada di Aceh, yang mereka punya rumah yang mewah, subhanallah, punya kendaraan yang bagus. Kemudian kita lihat video ya, pernah lihat video yang bagaimana Allah mengambil rumah-rumah mewah ya, mobil-mobil yang akhirnya terseret dengan banjir ibu-ibu. Seketika itu juga Allah ambil hartanya, subhanallah, mudah bagi Allah. Maka dari itu di antara dampak mengingat kematian itu menghadirkan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi seorang yang tetap sabar. Kenapa? Karena dengan sabarnya itu adalah bagian dari ibadah. Masya Allah. Jadi orang yang sadar bahwa dunia ini tidak selamanya tidak enak, tidak selamanya enak terus, maka dia akan tenang menghadapi dunia ini. Sudahlah, namanya dunia begini-begini saja. Ya dunia itu tidak selamanya nggak enak. Dunia itu maksudnya kita tidak selamanya merasa sedih terus ya enggak. Ya kita tidak selamanya merasa senang terus. Ya kadang kala ada kalanya senang, ada kalanya sedih, dan itu harus kita terima. Sabarnya orang-orang beriman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Kemudian ketika kita mengingat kematian ibu-ibu, ya kenapa kita sabar ya dalam menjalankan kehidupan ini? Karena dengan mengingat kematian yang awalnya misalnya ya dia memiliki luka di hati, kemudian dia akhirnya tahu sadar bahwa dunia ini bukan tempat yang abadi, dia tahu bahwa Allah adalah tempat tujuan utamanya, maka ia pun bersabar ya menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sabar ini membuahkan hasil. Jadi kalau kita seumpama di dunia ini bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda, ada orang yang hobinya subhanallah kalau bicara sepedas cabai rawit, ya sudah kita sabar. Ya mau gimana lagi? Kan di dunia ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang kita fokuskan di dunia adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Perilaku kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Itu kan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau orang lain bermuamalah dengan kita, kita bisa kendalikan apa, Mbak? Enggak. Maka sikap kita dalam hal ini menghadapi orang-orang yang senangnya nyinyirin kita, senangnya bully kita misalnya, senangnya melihat kita sedih, maka dalam hal ini kita harus memiliki sikap sabar. Sadarlah bahwa kita hidup di dunia. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menghadapinya dengan sabar. Jadi mengingat kematian ini teman-teman ternyata di antara dampak positif bagi seorang muslimah di antaranya adalah menguatkan kesabaran. Masya Allah. Apapun itu, sabar. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustazah mau bertanya, ya terus saya bilang sabar. Ada lagi bertanya, sabar. Ya memang itu jawabannya. Ya terus harus gimana lagi? Ya harus sabar. Didik anak ya harus sabar. Mendampingi suami ya harus sabar. Belajar ilmu ya harus sabar. Menghadapi bestie yang Masya Allah akhlaknya kurang bagus ya harus sabar. Ya udah sabar. Sampai kapan? Oh sabar sampai Allah wafatkan kita. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bersabar itu luar biasa. Masya Allah. Saya sangat-sangat sangat memberikan apresiasi kepada para muslimah yang Masya Allah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, tapi dia bersabar itu Masya Allah luar biasa. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa bersabar dalam menghadapi setiap ujian episode kehidupan ini, ibu-ibu. Dan orang-orang yang tidak sabar, ya orang-orang yang senantiasa membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, inilah orang-orang yang akhirnya dia cemas dalam menghadapi kehidupan. Ya, dia lupa bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini adalah sesuatu yang kita harus memiliki sebuah pondasi, yakni sabar. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya mau tanya sama ibu-ibu, ketika kita hidup, kita mendapatkan banyak yang sesuai dengan yang kita harapkan atau banyak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Tidak sesuai, gitu ya? Sesuai. Masya Allah, sesuai katanya. Mana yang paling banyak kita dapatkan? Yang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang tidak sesuai? Tidak sesuai. Berarti jawabannya beda-beda. Kalau bagi ibu yang di kanan saya, Masya Allah, Allahumma barik, ya beliau merasakan kehidupan ini, ya Masya Allah banyak menerima nikmat dari Allah sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Yang di sebelah kiri saya berkata bahwa di dalam kehidupan dunia beliau rasakan banyak yang didapatkan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kedua-duanya baik. Gitu ya, kedua-duanya baik. Yang satu dapat nikmat, Allah berikan pahala jika bersyukur. Yang satu diminta oleh Allah untuk bersabar dan mendapatkan pahala di sisi Allah jika dia bersabar. Kan gitu. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Saya itu terkagum-kagum dengan perkara orang-orang beriman karena semua perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang diharapkan, dia bersyukur, maka itu adalah baik. Dan apabila dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak diharapkan dan dia bersabar, maka itu baik. Subhanallah. Dan bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Yang keempat, ya, menjadikan seorang muslimah lebih lembut dan menjadi seorang yang memiliki pribadi pemaaf. Ya, kenapa? Karena seorang muslimah yang tahu diri, ya dia akan mengatakan waktu kita di dunia itu terbatas. Bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir kalinya, ya, dan tidak pantas kita menyimpan dendam untuk apa? Ya.
Jadi subhanallah ibu-ibu, cara melembutkan hati kita adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Cara termudah kita memaafkan kesalahan orang lain adalah dengan mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita di dunia, itu menjadi sarana bagi kita untuk memasuki surganya Allah. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita, kemudian kita bawa mati, bisa jadi nanti ketika nanti di akhirat kita dipertemukan dengan orang tersebut, kemudian akhirnya ini yang menghalangi kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya seringkali memberikan nasihat pada diri saya dan teman-teman semuanya. Cara kita memaafkan kesalahan orang lain yang termudah adalah ketika kita memaafkan, maka maafkanlah bukan karena dianya, bukan karena fulannya, bukan karena fulananya, tapi karena Allah. Karena kita ingin derajat kita dinaikkan di dalam surganya Allah. Dan sifat pemaaf ini ibu-ibu adalah sifat yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah yang telah memaafkan Wahsy, yang telah membunuh paman beliau yaitu Hamzah radhiyallahu anhu? Rasulullah punya paman yang dicintai oleh beliau yaitu Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Suatu hari Hamzah paman beliau yang senantiasa ikut serta dalam peperangan kemudian dibunuh oleh salah satu budaknya Hind yaitu Wahsy. Diambil jantungnya gitu ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW bersedih ya. Tidak ada ponakan yang tidak bersedih manakala orang yang dicintainya dibunuh, gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW memaafkan Wahsy. Rasulullah mengatakan ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah mengatakan, ya Wahsy, saya telah memaafkan jenengan, gitu ya, bahasa gitu ya. Saya telah memaafkan Anda, gitu ya. Tapi saya minta, kata Rasulullah SAW, engkau jangan hadir di depanku. Masya Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau Wahsy hadir di depannya Rasulullah, maka ingatan beliau kepada Hamzah akan teringat kembali. Luka yang awalnya beliau rasakan itu akan teringat kembali. Itu sekelas Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat keburukan kepada kita, maka itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita, bukan untuk dirinya. Kemudian setelah itu kita jaga jarak, maka itu tidak apa-apa. Ya, nanti biasanya PR-nya ibu-ibu tuh pasti tanya begitu, Ustazah, boleh nggak saya jaga jarak gitu ya dengan orang yang pernah menyakiti saya? Ya boleh, silahkan. Ya, yang jelas kita sudah memaafkan, sudah ya Allah. Apa yang mau saya bawa? Dendam, ya kesumat gitu ya, benci, itu semuanya penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Dan tidak ada gunanya kita tidak memaafkan kesalahan orang lain. Sudah, Allah saja zat yang maha pemurah. Allah memaafkan kesalahan kita. Hari ini kita melakukan dosa A, Allah maafkan. Besok kita melakukan dosa B, Allah maafkan. Ya, lusa kita melakukan dosa C, Allah maafkan. Apakah kita tidak ingin memaafkan kesalahan orang lain karena hanya ego kita saja, gengsi kita saja? Ya berarti kalau kita mengikuti ego kita, mengikuti gengsi kita, berarti kita masih kalah dengan syaitan. Sudah. Ya, rumusnya begitu ibu-ibu. Kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain, maafkan dia bukan karena dianya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan akan kembali kepada kita semuanya. Kebaikan akan kembali kepada kita semuanya. Allah akan sehatkan kembali kita. Allah akan sehatkan jiwa dan raga kita. Dan kita akan memulai hari dengan semangat baru. Ya. Karena orang kalau masih dendam kepada orang-orang yang pernah menyakiti, itu akhirnya pikirannya kalut. Nggih. Nggak pernah tenang pikirannya, pasti itu. Tapi kalau sudah memaafkan ya sudah. Toh perilaku orang yang menyakiti kita tidak bisa kita kendalikan. Tidak ada jalan lain kecuali kita memaafkan. Sudah. Ya Allah, saya maafkan fulan, saya maafkan fulana karena ingin mencari ridhomu, bukan mencari pengakuan di mata manusia, bukan. Ya. Jadi tadi subhanallah, di antara dampak positif mengingat kematian adalah menjadikan seorang muslimah lebih lembut dan menjadikan seorang muslimah lebih menjadi pribadi yang memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, apa kata Allah? "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Nah, ingat nih ayat ini. Boleh ibu-ibu ingat di ayat Asy-Syura ayat 40. Dicatat. Jadi kalau ada teman-teman muslimah curhat ke panjenengan,
gimana ya cara saya memaafkan kesalahan fulan begini-begini. Udah ibu bacain aja ya surat Asy-Syura ayat 40. Apa kata Allah? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya pahala ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dunia ini mencari pahala ibu-ibu. Kita di dunia ini sedang mengumpulkan bekal untuk hari setelah kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelahnya. Bukan orang yang cerdas hanya mengingat kematian saja dan akhirnya takut dengan kematian itu sendiri. Itu bukan orang yang cerdas. Tapi orang yang cerdas dia langsung ya take action gitu ya. Dia harus langsung ya bagaimana caranya saya mengumpulkan bekal. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, termasuk godaan syaitan kepada anak Bani Adam adalah menakut-nakuti dengan kematian itu sendiri. Ya, pernah saya cerita ibu-ibu, ada anak mahasiswi yang sampai semester 9 belum lulus-lulus. Pernah nggak? Kayaknya sudah tapi nggak tahu di mana. Saya cerita ini. Ini kisah nyata. Jadi jangan sampai kita ambil ibrohnya dari kisahnya beliau. Ya, suatu hari ketika rumah kami masih sebelah timur Bonbin Gembira Loka, tapi saya juga bukan termasuk penghuni Bonbin, ya hanya alhamdulillah Allah berikan ya kesempatan kami untuk tinggal di dekat Bonbin itu. Kami didatangi oleh dua mahasiswi. Ya, dua mahasiswi ini yang pertama waras, yang kedua sakit. Ya, sakit jiwanya maksudnya. Ya, zaman dulu sebelum ada isu kesehatan mental itu 2010 kami datang ke Indonesia, berarti itu sekitar tahun 2011 atau 2012 ya, tahun-tahun itulah, tahun awal-awal kami datang ke Indonesia. Nah, dua perempuan ini ibu-ibu, yang satu tadi apa kondisinya? Waras tahu sehat walafiat, yang satu sakit. Nah, yang waras ini bilang ke saya, Ustazah ini saya bawa temen nih, ya temenku ini udah semester 9 gak lulus gitu. Lah kenapa? Temenmu itu kenapa? Ada apa gitu. Zaman dulu tuh awal-awal anak kami di Indonesia tuh ada beberapa ibu-ibu kadang datang ke rumah, padahal saya tidak mencantumkan menerima konsultasi di rumah tuh nggak ada. Ya, cuman itu kadang ujuk-ujuk datang gitu ya. Nah, terus kata yang waras tuh bilang gini, karena ternyata dia takut kematian Loh kok takut kematian tuh kepiye caranya maksudnya ya. Jadi kata beliau, suatu hari beliau, nah ini semoga ibu-ibu pulang dari sini jangan begini gitu ya. Kata beliau, suatu hari temanku itu duduk di pengajian, terus dia dengar dari pembicaranya bahwa kita harus mengingat kematian. Setelah itu syaitan menggoda dia. Ya, ada pikiran selama kepulangan ke kosnya itu dia bilang, duh nanti kalau aku meninggal dunia ibuku sama siapa? Nanti kalau ibuku meninggal dunia duluan, nanti ayahku sama siapa? Kalau ayahku meninggal dunia duluan, ibuku sama siapa? Terus saja. Nanti kepiye lek ibu bapakku meninggal, aku sama siapa? Katanya gitu ya, subhanallah. Sampai akhirnya ibu-ibu karena takut mati, sampai akhirnya kata beliau, malam hari itu nggak bisa tidur. Mulai itu diganggu oleh syaitan. Sekalinya tidur ketindian. Tahu ketindian? Terbangun di malam hari. Ya. Subhanallah, dan itu beliau sudah mengalami kurang lebih 2 tahunan tuh, begitu terus. Nah kalau malam nggak bisa tidur, malam tidur ketindian, kira-kira badannya pagi hari fresh atau enggak? Ya, sudah cerita begitu, terus saya memberikan nasihat sedikit bahwa itu keliru, kamu berpikir seperti itu tuh keliru. Ya. Yang dimaksud oleh pemateri ketika kamu duduk di sebuah pengajian tuh yang dimaksud itu adalah kita itu ingat kematian, bukan berarti kita akhirnya takut sendiri, overthinking gitu loh. Nanti gimana sudah semua itu sudah ada yang mencukupi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita fokus apa yang sudah saya siapkan bekal untuk hari setelah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu urusi nanti ibumu bagaimana, sudah ada yang urusi Allah. Jangan kamu urusi nanti bapakmu seperti apa, sudah ada yang urusi Allah, gitu ya. Alhamdulillah ibu-ibu ternyata ya perempuan ini ternyata saya waktu itu saya minta beliau untuk baca Al-Qur'an. Ayo coba baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'annya Nyun Sewu masih terbata-bata. Ya. Oh, berarti langkah saya waktu itu minta ke salah satu mahasiswi yang ada di daerah Pogung untuk saya minta beliau untuk belajar ke salah satu mahasiswi sana, belajar ngaji. Ya, alhamdulillah saya kontak mahasiswinya. Ketika itu mau, oke, saya bilang saya nitip satu anak ini ya, satu mahasiswi ini untuk diajarin ngaji sama panjenengan. Oke Ustazah, siap.
Masya Allah, Mbak Tias ngaji, beliau tiap hari belajar tahsin ngaji. Masya Allah, Allahumma barik, ngajinya bagus, sholatnya khusyuk, hilang penyakitnya. Masya Allah. Terus saya masih berhubungan dengan yang waras tadi yang bawa ke rumah itu. Saya tanya, Mbak yang kemarin kamu bawa gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Ustazah, sekarang beliau sehat walafiat dan udah lulus kuliah. Alhamdulillah. Ya itu. Masya Allah. Jadi panjenengan nanti pulang ketika belajar tentang mengingat kematian, jangan kemudian overthinking. Nanti gimana kalau saya meninggal duluan, ibu bapakku seperti apa? Kalau ibuku meninggal duluan, nanti gimana bapakku? Yaitu godaan dari setan. Jangan. Justru ketika kita mengingat kematian, maka harapannya jiwa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar dampak positifnya, ya, bukan dampak negatifnya. Baik. Kemudian yang kelima teman-teman, ya tadi dengan mengingat kematian, ya subhanallah dampak positifnya adalah menguatkan iman dan menenangkan jiwa. Subhanallah. Banyak di antara kita itu yang takut masa depan, ya. Bahkan banyak di antara kita yang memerintahkan anaknya untuk menjadi apa kalau PNS ki bahasa lembutnya apa ya? ASN itu apa artinya? Itulah ya. ASN, PNS ya, abdi negara ya. ASN, abdi negara ya. Banyak di antara kita yang memerintahkan anaknya, kamu harus jadi abdi negara, harus jadi PNS, harus jadi ASN. Kenapa? Karena sesuk lek kamu jadi PNS, jadi ASN, maka kamu dapat pensiunan. Gitu nggak ibu-ibu? Ya, berarti kan takut masa depan. Padahal apakah jatah anaknya itu sampai ketika dia sudah selesai kerjanya? Belum tentu. Bisa jadi ya usianya masih muda baru kerja PNS atau ASN 2 tahun 3 tahun terus kemudian meninggal dunia. Ya berarti kan anaknya nggak menikmati jatah pensiun. Ya. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Gitu loh. Maka dari itu jangan terlalu takut masa depan ibu-ibu. Karena masa depan itu milik Allah. Kita saja nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita saja nggak tahu apakah esok hari kita masih hidup atau enggak. Ya, justru ketika kita banyak memikirkan masa depan itu yang membuat pikiran kita berat. Ya, saestu, beneran. Ya, kita subhanallah kalau kita senantiasa memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ya maka yang ada seharusnya kita fokus baca Al-Quran, seharusnya kita fokus untuk membenahi diri, itu waktunya habis, terbuang sia-sia saja. Ya. Tapi apakah boleh Ustazah kita punya cita-cita? Boleh. Cita-cita itu boleh, mulia. Saya bercita-cita pengen menjadi penghafal Al-Quran. Nah itu mulia. Ya. Walaupun sekarang baru juz 30, cita-citanya pengen 30 juz. Sebelum misalnya nih, sebelum 30 juz itu tercapai, kita diwafatkan oleh Allah, kita dituliskan pahala menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Jadi cita-cita yang mulia itu cita-cita yang ada kaitannya dengan akhirat ibu-ibu. Itu cita-cita yang mulia. Cita-cita saya pengen masuk surga, itu boleh. Ya, itu masa depan yang bagus. Tapi kalau cita-cita saya pengen jadi kayak tadi ASN, PNS dengan dasar biar dapat pensiun, ya ternyata suatu hari presidennya ternyata ya punya kebijakan ya untuk seluruh PNS dan ASN dihapus pensiun. Nah, ya kelabakan dia. Kenapa? Padahal harapannya pengen dapat pensiun. Subhanallah. Jadi ini yang melelahkan otak kita itu begitu. Terlalu berharap kepada manusia. Ya, terlalu berharap kepada masa depan yang belum tentu masa depan itu menjadi milik kita. Masya Allah. Baik. Kemudian ya, kenapa mengingat kematian itu menguatkan iman dan menenangkan jiwa? Karena kita tahu bahwa segala apa yang Allah berikan kepada kita dari segala macam problem masalah itu pasti Allah akan berikan solusinya sebelum kita meninggal dunia. Allah kasih solusinya. Pasti itu. Jadi dengan mengingat kematian kemudian dia mendapati dirinya banyak masalah, tetap jiwanya tenang. Kenapa? Karena pasti Allah akan berikan solusi dari arah yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Subhanallah. Dan solusi bagi yang punya masalah adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bu, dengan kita bertakwa, dengan kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan jalan dari arah yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ya Masya Allah. Jadi kuncinya dua nih. Kalau kita pengen ditolong sama Allah, kalau kita pengen ditenangkan jiwanya oleh Allah, punya masalah ingat kematian, ya kemudian setelah kita ingat kematian, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu kita harus menjadi manusia yang bertakwa. Ya, jadi menjadi manusia yang bertakwa dan memperbanyak istighfar. Sudah itu dua itu. Nah, kunci untuk mendapatkan solusi dari Allah yaitu menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Percayalah Allah akan berikan solusi. Dan yang kedua memperbanyak istighfar. Baik. Yang keenam, dampak mengingat kematian juga diantaranya membantu muslimah menata prioritas hidup. Dengan mengingat kematian mengajarkan kita mendahulukan prioritas dalam beramal. Nah ini penting nih Ibu-Ibu. Jadi dalam beramal solih itu ada skala prioritas. Contoh misalnya, dengan mengingat kematian membantu kita menata prioritas hidup. Oke, baiklah. Itu yang keberapa itu? Oke, dengan mengingat kematian membantu kita menata prioritas hidup. Dalam beramal solih, ibu-ibu kita itu butuh memprioritaskan apa yang perlu kita prioritaskan. Contoh, panjenengan masuk masjid. Ya, panjenengan masuk masjid, apa yang diprioritaskan? Salat tahiyatul masjid atau baca Al-Qur'an? Pintar, itu prioritas. Ya, tahu. Kalau kita ingat kematian, ya Allah, kalau aku baca Al-Quran dulu, ya, kemudian duduk, berarti apa? Nggak bisa sholat tahiyatul masjid. Karena orang yang tahiyatul masjid tuh jangan duduk dulu, gitu ya. Oke, baik. Kemudian misalnya, waktunya terbatas nih. Misalnya, ba'da asar hari Jumat. Mana yang lebih ahsan, mana yang lebih baik? Berdoa atau baca Al-Quran? Berdoa, ya. Barangkali dengan kita berdoa pada asar meminta husnul khatimah, kemudian Allah wafatkan, kita dapat husnul khatimah. Nah itu prioritas tuh. Atau misalnya lagi waktu sahur, kita bangun ya di waktu sahur jam 3:30 ya. Apa yang diprioritaskan? Istighfar atau menulis? Istighfar. Nah itu prioritas. Ya. Atau misalnya seorang wanita ketika suaminya datang ke rumah karena LDM-an, suaminya mungkin dia berpisah dengan suaminya, pas suaminya di rumah, mana yang didahulukan? Berbakti kepada suami atau menuntut ilmu? Ah, itu prioritas. Karena nanti suaminya kalau menuntut ilmu bisa pas suaminya misalnya nggak ada, tapi kalau pas suaminya datang berbakti kepada suami itu lebih didahulukan. Satu lagi misalnya apa ya ibu-ibu Masya Allah udah paham semua ya prioritas amal. Ba'da salat, habis salat. Mana yang didahulukan? Habis salat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya? Ya, Masya Allah. Itu udah paham, Masya Allah ya. Berarti dalam hal ini ketika kita ingat kematian, maka kita prioritaskan amal ibadah kita untuk sesuatu yang lebih dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang wanita mana yang didahulukan? Nah, ini juga sama. Ya, usianya sudah 26 tahun, berkarir atau menikah? Betul. Bagi seorang ibu yang punya anak perempuan, mana yang lebih didahulukan tuh? Punya anak perempuan, usianya sudah di atas 24 tahun, mana yang lebih didahulukan? Berkarir, mengejar karirnya, bersekolah setinggi mungkin atau menikah? Yakin Bu? Tanya anaknya. Ya, iya. Saya baru kemarin ibu-ibu, saya mengisi kajian. Terus ada mbak-mbak yang curhat ke saya. Beliau bilang gini, Ustazah, mohon doanya ya, saya bingung, nangis gitu ya. Loh kenapa mbak bingung gitu ya? Saya itu sekarang udah S2 Ustazah, tapi ternyata untuk dapat S2 itu susah ya Ustazah, gini-gini. Terus saya juga bingung, belum menikah gitu ya. Padahal usia saya udah lumayan. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Manusia itu biasanya kalau sudah terlalu enak mengejar karir, kalau sudah terlalu banyak ya berambisi kepada dunia, mendapatkan cuan, ya sudah nggak mau lagi menikah. Ya, makanya kita sebagai orang tua
Kalau seandainya kita punya anak perempuan, ada laki-laki yang memberikan lamaran atau datang kepada anak perempuan kita, maka laki-laki itu salih, maka kita prioritaskan anak perempuan kita untuk menikah. Ketika kita punya anak laki-laki kita udah mampu melamar anak gadis orang, maka kita bantu anak laki-laki kita untuk menikah. Karena itu prioritas, gitu ya. Baik. Contoh lagi misalnya, ya membantu muslimah menata prioritas hidup tuh contohnya misalnya tidak menunda-nunda dalam beramal solih. Nanti waktu sholat duha masih panjang, aku tak masak dulu. Nah, tak bebersih rumah dulu, gitu ya. Masih 8:30 koyo. Paling nanti bersih-bersih rumah sampai 9:30, terus masak, gitu ya. Masakannya belum jadi karena tadi bersih-bersih rumahnya lama, ya masak masih di dapur, belum sholat duha tiba-tiba terdengar adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira-kira pernah nggak kita mengalami hal tersebut? Pernah. Kenapa? Karena kita menunda amal soleh. Padahal kalau kita sholat 2 rakaat saja, bisa jadi 2 rakaat sholat duha ini yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kita nggak tahu. Maka dari itu ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita sadar bahwa hari-hari ini kita itu dalam kondisi waktu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal sholih, maka bersegeralah untuk beramal sholih. Jangan ditunda. Ya Allah kasih kita waktu kesempatan untuk beristighfar. Ya jangan ditunda. Nanti nunggu momen Ramadan gitu ya. Allah kasih kita kesempatan untuk berhijrah misalnya, ya cepatan. Jangan sampai nunggu setelah Ramadan, jangan. Ya, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang menyesal di akhirat karena menunda-nunda amal soleh padahal Allah telah berikan kesempatan orang tersebut untuk beramal soleh. Baik, kemudian di antara prioritas hidup di antaranya adalah bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Ini masih poin nomor 6. Ya, contohnya. Jadi kalau Allah berikan taufik kepada kita untuk bertaubat, maka bersegera bertaubat. Ya, hari ini masih ada di antara kita yang main riba, gitu ya. Main riba itu sesuatu yang Allah tidak sukai. Mau ditinggalkan kok eman, gitu ya. Nanti gimana? Anakku butuh untuk kuliah. Bentar lagi anakku butuh untuk lamar gadis orang, ya. Kemudian dia akhirnya nunda, nanti aja saya pisah dengan ribanya kalau anak-anakku udah pada mandiri. Subhanallah. Ternyata diwafatkan oleh Allah dalam kondisi dia belum bertaubat kepada Allah. Ya, ingat ibu-ibu, yang namanya orang melakukan riba itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dan akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak suka. Gitu, Allah enggak suka. Maka sebelum ajal menjemput kita semuanya, mari kita pisahkan ya sesuatu yang berbau riba itu dengan kehidupan kita. Dan orang-orang yang bertaubat karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu bi khairin min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu tuh kaidah itu, tulis tuh. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya dia meninggalkan sesuatu karena takut dengan dosa, dia meninggalkan sesuatu karena takut Allah enggak ridho, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih barakah. Pasti. Baik, terakhir ibu-ibu, ya, terakhir ketika kita banyak mengingat kematian, maka ya di antara dampak positif yang didapatkan oleh seorang muslimah, dia siap untuk bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Dia siap bertemu dengan Allah, siap. Kapanpun Allah panggil, siap. Kemarin saya berbincang dengan Ustadz Hanan di mobil itu ya, pas nyemput anak itu. Di antara perbincangan kami itu kata beliau, ternyata kalau posisi kita itu di Madinah gitu ya, maka ada rasa ya Allah kalau engkau mau panggil saya hari ini insya Allah saya siap gitu ya, karena berada di Madinah gitu ya, Masya Allah. Tapi pas balik ke Indonesia ya rasanya ya Allah jangan panggil saya sekarang ya Allah, saya belum siap gitu kata beliau ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, orang-orang yang diberikan kesiapan mental ya ketika dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kematian itu bukan untuk ditakuti ibu-ibu. Kematian itu bukan untuk akhirnya kita membuat akhirnya overthinking, bukan. Tetapi memang mau tidak mau kematian itu harus kita persiapkan, gitu loh. Kematian itu ada sesuatu yang pasti dan untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa?
Karena setiap orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Catat ini baik-baik. Setiap orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan panjenengan menuntut ilmu, Allah akan wafatkan ya panjenengan dalam kondisi menuntut ilmu. Kalau kebiasaan kita berzikir, maka Allah akan wafatkan kita dalam kondisi berzikir. Kalau kebiasaan kita membaca Al-Quran, maka Allah akan wafatkan kita dalam kondisi membaca Al-Quran. Kalau kebiasaan kita senang membantu orang, maka Allah akan wafatkan kita ketika kita membantu orang. Kalau kita kebiasaannya berbakti kepada suami, maka Allah wafatkan kita dalam kondisi kita sedang berbakti kepada suami dan kita meninggal dunia, suami kita ridho. Ya, kalau kita kebiasaannya teman-teman, subhanallah, yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa Senin Kamis, maka Allah akan wafatkan kita dalam kondisi sedang berpuasa Senin Kamis. Subhanallah. Dan ini bagian dari sesuatu yang sudah pasti. Ya, coba kita lihat ibrah orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Pernahkah ibu-ibu dengar cerita ada anak pondok yang setiap Senin Kamis itu berpuasa kecuali dia dalam keadaan haid? Ya, sebelum dia membatalkan puasa di dunia, ketika di sore hari mau beli makanan untuk buka puasa, kemudian Allah wafatkan dalam kondisi dia sedang berpuasa. Subhanallah. Iya, pernahkah kita mendengar orang yang sangat cinta dengan ibadah umroh, kemudian Allah wafatkan, Allah hantarkan ke sana, dan Allah wafatkan dalam kondisi umroh. Masya Allah. Itu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Maka takutlah kepada Allah kalau kebiasaan kita waliyadzubillah masih punya kebiasaan yang tidak Allah sukai. Kebiasaannya ngomongin orang, kebiasaannya dolim kepada orang lain, kebiasaannya usil kepada orang, kebiasaannya apalagi ibu-ibu? Apalagi misalnya ada orang punya kebiasaan apa? Ngerumpi tadi, atau kebiasaannya misalnya ngutangin orang lain tapi rentenir. Kebiasaannya misalnya keluar rumah ya, ke rumah tetangganya nggak pakai kerudung, misalnya buka aurat. Kalau ngaji saja pakai kerudung, tapi pas keluar ke rumah tetangganya pakai daster. Mungkin kalau takutlah kalau ternyata pas keluar ke rumah tetangganya pakai daster, malaikat mau datang. Atau kebiasaannya nyuwun sewu, kalau pas ke rumah tetangganya nggak pakai kaos kaki, padahal kalau ngaji pakai kaos kaki. Takutlah kalau pas diwafatkan oleh Allah kita dalam kondisi bermaksiat. Jadi begitu ya ibu-ibu, kita harus ingat, dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari kita memperbanyak mengingat kematian, karena sesungguhnya kematian itu pasti datang kepada kita, dan kita semuanya harus sudah siap menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena di atas bumi masih ada langit dan di atas langit masih ada langit. Semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita mintai pertanggungjawaban apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita senantiasa datang ke majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan overthinking untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.